Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi bareng channel Knowledge Sharing. Ya, kali ini saya akan membagikan tutorial ya kepada teman-teman semua yaitu tentang belajar Microsoft Excel. Nah, kenapa Microsoft Excel? Jadi, Microsoft Excel ini sering kali digunakan di dalam ruang lingkup kerja ya, teman-teman. Ini tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi selama pengalaman saya ketika saya kerja di perusahaan dan di instansi pemerintah, pasti kita akan ketemu dengan spreadsheet seperti ini atau biasa disebut dengan Microsoft Excel. Nah, tujuannya dari saya membuat tutorial ini adalah untuk mengenalkan kepada teman-teman yang memang lagi kesusahan atau kesulitan dalam memahami apa sih sebenarnya Microsoft Excel itu. Oke, sebelum lanjut ke dalam penjelasan dan videonya, teman-teman bisa bantu untuk perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe ya, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel Knowledge Sharing ini. Dan jika video ini dirasa bermanfaat dan teman-teman berkenan untuk membagikan video ini ke teman-teman lainnya atau sahabat atau keluarga atau instansi perusahaannya atau rekan keluarganya yang memiliki kesusahan atau sesuatu hal yang ingin mempelajari tentang Microsoft Excel ini, boleh dong untuk diklik tombol share-nya atau dibagikan. Bisa teman-teman bagikan ke WhatsApp, grup Facebook, Instagram, dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, untuk mengawali video pertama ini ya, kita tidak langsung ke praktiknya, tetapi pada hal dasarnya dulu ya teman-teman. Eh, Kali ini saya akan menjelasin apa sih sebenarnya Microsoft Excel itu. Jadi Microsoft Excel itu adalah sebuah program spreadsheet ya yang dalam kelompok Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu punya beberapa macam program, yaitu biasanya kalau kita jumpai yaitu pengolahan kata atau Microsoft Word, dan pengolahan data itu Microsoft Excel, kemudian untuk pengolahan data presentasi dan lain-lain itu disebut dengan Microsoft PowerPoint. Nah, dalam Microsoft Excel ini tentunya ada yang disebut dengan tab-tab menu ya. Nah, yang mana tab menu itu ya? Tab menu itu yang ini teman-teman. Ya, kita kenalan dasar dulu. Jadi ada tulisannya home, ada insert, ada file layout, dan seterusnya seperti ini ya. Nah, ini nih sering kita gunakan dalam pengolahan data ataupun ingin mengetik data-data tersebut. Jadi kalau untuk sebelum mengelola ini, nah ini kita kenal dengan menu home. Apa aja isinya? Jadi dalam menu home ini ada instruksi paste atau setelah kita copy atau kita mau memotong atau memindahkan file atau mengcopy file ya, dan lain-lain. Dari format tulisan juga bisa mengganti tulisan, jenis font ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada ukuran tulisan seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian membesarkan dan mengecilkan, rata kanan, rata kiri, tengah ya. Kemudian mengeluarkan alinea atau memasukkan alinea, memformat tulisan, miring, orientasi, melipat tulisan, menggabungkan kolom, dan seterusnya ya. Ini format-formatnya lain ini seperti general, number, currency. Nanti kita akan pelajari semua mulai dari conditional formatting, format table, cell, sampai pencarian, mensortir, kemudian otomatis penjumlahan mulai dari sum, average, count, max, min ya. Ini nanti saya akan jelasin. Ini fungsi tab ini lebih kepada formatting lembar kerja di sini. Kemudian ada insert ya. Insert itu mulai dari mau buat pivot table, kemudian membuat table, membuat ilustrasi, mendapatkan data dari sumber data lain, kemudian membuat chart ya, atau biasa kita sebut dalam pelaporan itu grafik ya. Nah, ini di sini ya, mau nambahkan teks, jenis teksnya seperti apa atau simbol-simbol semua di sini. Intinya dia bisa menyisipkan, insert ini menyisipkan gambar ataupun grafik ya, yang ataupun pivot table yang kita inginkan di dalam lembar kerja ini. Kemudian ada page layout. Nah, page layout ini fungsinya untuk
tampilan ya, tampilan lembar kerja ini. Nah, biasanya kalau di lembar kerja kita itu di perusahaan biasanya kita pakai ukuran kertasnya apa. Nah, di sini ada mulai dari ukuran kertas lembar kerjanya letter ya, legal, A4, A5 seterusnya sampai A3 pun yang lebar-lebar juga ada. Kemudian ada margin ini, eh, batasan lembar kerjanya ya, jarak dari batas luar kertas sampai masuk ke dalam. Nah, itu diatur di sini. Juga bisa kita ubah ya di custom margin seperti ini ya. Kemudian ada print area, nanti saya akan jelasin lebih lanjut print area itu apa, fabric, background, dan seterusnya seperti ini. Ini digunakan untuk formatting lembar kerja yang telah selesai ya. Seperti itu. Kemudian ada tab formula. Jadi semua yang ada di atas di sini ini merupakan tab khusus untuk rumus ya. Seperti tadi ada auto sum, itu seperti komponennya sum, average, count, max, min, dan lain-lain. Kalau kita mau komponen logikal ini biasanya and, false, if, error ya. Kemudian untuk keuangan biasanya pakai ini ya, database. Kemudian untuk teks, kita mau nyalin teks, mau ngambil beberapa teks seperti left, mid, right. Nah, itu seperti itu ya di kelompok-kelompoknya. Kemudian kita mau insertkan tanggal dan waktu ini ya, cara menghitung jumlah jam kerja atau jumlah hari, jumlah bulan, masa bekerja, nah semua di sini. Kemudian pengambilan sumber data lain dengan menggunakan lookup atau dalam satu referensi table ya. Satu referensi sheet atau sheet berbeda yang penting di dalam satu workbook, itu namanya lookup ya. Nah, di sini semua ambil di sini rumus-rumusnya. Nanti saya akan jelasin apa itu. Kemudian ada match and trick ya. Ini biasanya digunakan untuk perhitungan ya, perhitungan waktu, integrasi log, kemudian kayak gitu, kemudian rumus-rumus dan lain-lain. Kemudian ada fungsi-fungsi lainnya, fungsi statistik, engineering, cube, dan lain-lain ya, seperti itu. Ini formula digunakan untuk tadi yang seperti saya jelaskan, pertama adalah untuk rumus ya. Selanjutnya kita berpindah ke kolom data. Nah, kolom data ini kita gunakan untuk memfilterisasi data sesuai yang kita inginkan atau mendapatkan data dari workbook lain seperti itu. Contoh, kalau kita mau bikin database ya, database itu data, misalkan data pelanggan atau data barang jualan pingin dimasukkan dalam lembar kerja ini, nggak perlu kita bikin data lagi di dalam workbook ini, tapi sudah ada data khusus yang biasanya data-data itu kita bisa dapatin kalau misalkan teman-teman punya database penjualan kayak dari data Shopee, itu bisa di convert ke Excel. Nah, data itu bisa teman gunain diolah lagi di dalam Excel sini, bisa diambil datanya, bisa ya. Kemudian ada review, ini untuk cek tulisan, kemudian cara membaca, statistik, kemudian memprotek lembar kerja ini hanya kita yang bisa membaca atau orang lain karena sifat datanya mungkin khusus ya, bisa diprotek ya atau dilindungi. Kemudian ada view, ini untuk melihat lembar kerja kita, ini sama dengan yang di pojok bawah sini, sama saja. Nanti kalau apa sih fungsinya lembar kerja ini harus dilihat ya, berbeda nanti ketika fungsinya ini lebih banyak saat kita ingin mencetak lembar kerja itu, jadi tidak boros di kertas. Jadi kita bisa cek di view ini sebelum kita melakukan percetakan lembar kerja. Bisa juga membagi dua lembar kerja. Di sini ada new window, arrange nih, kemudian men-scroll agar lembar kerjanya tidak, satu datanya tidak berpindah-pindah. Nah, ini kita pakai freeze panel ya, seperti itu. Ada juga makro. Ada tab help yang terakhir, ini kalau teman-teman ingin mempelajari semua perintah-perintah Microsoft Excel ada di sini, cuman dalam bentuk bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa tekan di keyboard itu F1 atau klik aja ini yang help nih, dia akan muncul sendirinya ya di kolom lembar kerjanya. Contoh seperti ini, misalkan teman-teman mau cari apa ya, mulai dari text function, VLOOKUP, sum if. Nah, ini semua dijelaskan di dalam sini, formula, format data, teman-teman bisa pelajari di sini, cuman dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Oke. Itu tadi penjelasan terkait dengan menu tab-tabnya ya. Di sini tab menunya ya, toolbarnya ini.
Kemudian ada di sini yang namanya formula bar ya. Ini biasanya kalau kita klik ini ya, klik gini, itu dia kalau kita mau ngetik teks itu ada tuh di formula barnya. Ini mengetahui bahwa di kolom ini atau di baris ini ada tulisannya gitu. Dan di sini bisa kita mengetahui apakah ada rumusnya atau tidak. Nanti simpelnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada name box ya. Name box itu kenapa ada tulisannya D6? Bagaimana cara bacanya? Jadi seperti ini ya, teman-teman, cara bacanya di Excel itu. Kalau A sampai dengan Z itu sampai ke seterusnya, A B C D E F gitu ya, itu disebut dengan kolom ya teman-teman, kolom. Ingat, kolom. Kemudian kalau 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya ini disebut dengan baris atau rows. Kenapa di sini munculnya D6? Ya karena namanya kolom D baris ke-6. Gitu cara bacanya. Kalau misalkan gini Bang, ini ya, saya tunjuk ini. Ini pasti berwarna ini, teman-teman. C4. Berarti ini box nomor C4. Seperti itu. Itu hal dasarnya yang teman-teman harus tahu ya. Kadang kan bingung, oh itu tadi kita habis tulis di sini. Kadang-kadang kita lupa ya, habis nulis di sini panjang-panjang hilang gitu kan. Di mana tadi? Nah, itu lihat aja di sini nih. Di kolom berapa, kolom berapa. Ini sangat berpengaruh sekali ketika teman-teman sudah membuat tabel dan ingin melakukan perhitungan atau menulis rumus ya di kolom seperti jumlah harga atau mencari jumlah waktu jam kerja atau mentotal jumlah harga barang seperti itu. Itu sangat berfungsi sekali name box ini ya, seperti itu. Kemudian yang di bawah ini ada namanya lembar worksheet ya. Sheet. Jadi ini bisa diganti nih. Nah, klik aja 2 kali. Misalkan teman-teman lembar ini mau dibuat lembar khusus untuk data. Ya, misalkan A1 kalau saya contohin. Nah, nanti kalau mau di-linkkan ke sebelahnya itu bisa aja tambah lagi sheet nih. Klik lagi A2 ya. Dan ini akan saling berhubungan ya. Ini akan bisa saling berhubungan ketika teman-teman mengambil sumber data A1, A2 dan dikerjakan di A3 gitu. Bisa. Ini namanya worksheet ya. Jadi berfungsi lembar kerja lainnya. Enaknya di Excel tuh itu ya. Kemudian tadi yang ini perbesar, perkecil tampilan ya. Sama kalau misalkan teman-teman ingin melihat lebih jelas lagi seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, idealnya 100%. Nah, nanti teman-teman bisa tahu besarannya seperti itu ya. Nah, jadi untuk pengenalan secara singkatnya, dasarnya Excel itu seperti itu, teman-teman. Bila teman-teman masih ada yang bingung atau kurang paham, silahkan teman-teman komen di bawah video ini. Nanti saya akan respon, insya Allah kalau ada waktu yuk respon, saya akan jelasin lagi. Oke, cukup sekian video tutorial knowledge sharing hari ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini makin berkembang dan saya bisa membagikan tutorial-tutorial lainnya terkait pembelajaran ya. Selain itu tolong dibagikan juga ke teman-teman lainnya jika ingin belajar bersama di sini terkait dengan tutorial Microsoft Office ya. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.